Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik tema 9 subtema 1 muatan IPA. Hari ini kita akan mempelajari materi zat tunggal dan zat campuran. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Benda-benda tersebut menempati ruang dan memiliki massa, sehingga volume dan massanya dapat diukur. Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa dapat kita sebut sebagai materi. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dapat kita bedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Contoh materi ada air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Zat tunggal adalah suatu materi yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis zat, seperti air, gula, garam, emas murni, tembaga, dan lain-lain. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Perhatikan tabel berikut. Ada air, tembaga, gula, perak, dan lainnya. Ada yang berupa unsur dan senyawa. Zat campuran adalah suatu materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua jenis atau lebih. Sebagai contoh, ada udara, air laut, sirup, tanah, lem, makanan, kuningan, perunggu, dan sebagainya. Zat campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat. Contohnya campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Zat padat dengan zat cair. Contohnya campuran garam dan air. Zat padat dengan zat gas. Contohnya campuran debu dengan udara. Zat cair dengan zat cair. Contohnya campuran sirup dengan air. Zat gas dengan zat gas. Contohnya udara di atmosfer merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Ada dua jenis zat campuran. Ada homogen dan heterogen. Zat campuran homogen artinya zat campuran yang tercampur secara sempurna sehingga kalian tidak dapat membedakan lagi apa saja penyusunnya. Sedangkan zat campuran heterogen adalah zat campuran yang tercampur secara tidak sempurna. Contohnya, larutan air dengan pasir. Kalian masih bisa membedakan mana airnya dan mana pasirnya. Sifat-sifat zat campuran terdiri dari dua jenis zat tunggal atau lebih. Komposisinya tidak tetap dan masih mempunyai sifat zat asal. Contohnya air dan garam. Mari perhatikan bagian berikut untuk lebih jelas. Macam-macam zat
ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa. Contoh dari unsur ada oksigen, karbon, besi, dan lainnya. Contoh senyawa ada air, garam, soda kue, dan lainnya. Untuk zat campuran, ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Contoh zat campuran homogen adalah udara, minuman soda, air garam, larutan teh, dan sirup. Untuk contoh heterogen, ada es teh manis. Ingat kalian bisa membedakan mana esnya dan teh manisnya. Kemudian es sirup, adonan bakwan, kopi manis, dan es coklat. Untuk membedakan zat tunggal dan campuran, perhatikan tabel berikut. Ada air. Zat penyusunnya air. Air termasuk zat tunggal. Kemudian ada kapur tulis. Kapur tulis penyusunnya adalah kapur. Kapur termasuk zat tunggal. Ada air garam. Zat penyusunnya ada air dan garam, termasuk ke dalam zat campuran. Kemudian gula pasir. Gula pasir termasuk zat tunggal. Minuman kopi tumbuk. Zat penyusunnya ada air dan kopi, termasuk zat campuran. Kemudian ada kawat tembaga. Tembaga termasuk zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis dan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi, perbedaan antara zat tunggal dan campuran adalah pada zat penyusunnya. Perhatikan tambang emas berikut ini. Emas murni merupakan zat tunggal. Kemudian ada juga emas putih. Emas putih merupakan zat campuran karena terdiri dari emas, tembaga, dan perak.
Perhatikan contoh berikut ini. Pada tabel yang pertama, ada air dan kecap. Air yang sudah dicampur dengan kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah menjadi gelap dan rasanya menjadi manis. Terlihat dalam gambar, air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Untuk contoh yang kedua, ada air dan tanah merah. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Semula, air bening kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Terlihat dalam gambar, air dan tanah merah tidak tercampur sempurna. Campuran ini disebut dengan campuran heterogen. Coba kalian perhatikan kelima campuran berikut ini. Tentukanlah mana yang termasuk ke dalam zat campuran homogen dan mana yang termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Jawab di grup kelas kalian masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya di buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.